Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Ya, kita ingin belajar. Yang namanya belajar, menuntut ilmu, kita harus berjuang, ya. Jadi kita harus jemput, kita harus mencari, ya. Yang namanya ilmu nggak mungkin kita diam aja baru dapat ilmu, tidak. Tapi butuh perjuangan dan pasti butuh kesabaran. Karena orang kalau belajar itu pasti ada perasaan bosen, ya. Karena belajar itu, mohon maaf, kalau orang yang tidak terbiasa belajar itu bawaannya nggak enak, ya. Kalau tapi orang terbiasa belajar, ya, terbiasa membaca buku, terbiasa menuntut ilmu, itu bawaannya enak, ya. Seolah-olah hidupnya itu enak gitu. Karena ilmunya dipakai buat kehidupan kita, ya. Ketika kita mendapatkan ujian, kita udah tahu cara-caranya. Ketika kita beribadah kepada Allah, sudah tahu cara-caranya, ya, karena kita belajar, ya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup, ya, kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk banyak-banyak mencari ilmu untuk ibadah kita, agar ibadah kita ini tidak salah, ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk lagi masih tentang sholat malam. Subhanallah, ya, cukup panjang ini banyak. Wa anhu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kata Rasulullah, idza aiqadar rajulu ahlau minal laili, ya, fasalliya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi zakirin wa zakirat rawahu ma Abu Dawud wa ghairi. Kata Rasulullah, kalau misalnya ada yang bangun, ya, maksudnya di sini kalau ada orang membangunkan ahlahu, atau laki-laki membangunkan istrinya atau keluarganya ketika malam, fasolliya, maka sholatlah. Au sholla ini, atau sholat 2 rakaat. Ya, memang eh, dulu tuh kan nggak ada bantuan-bantuan. Jadi barang siapa yang bangun duluan, atau laki-laki itu bangun lebih dulu dan membangunkan istri atau keluarganya, maka dia sholat, dan sholat 2 rakaat. Kutiba fi zakirina wa zakirat, subhanallah. Ya, apa ganjarannya? Apa balasannya? Ternyata dicatat oleh malaikat, ya, kepada orang laki-laki yang selalu ingat kepada Allah. Wazakirat, dan kepada istri atau perempuan yang selalu ingat kepada Allah. Subhanallah. Itu ternyata dicatat, dijaga. Ya, di sini penting sekali. Memang sholat sunnah yang paling berat itu memang yang paling besar juga pahalanya sholat tahajud. Karena butuh kesabaran, butuh perjuangan bangunnya, ya. Di sini disampaikan. Jadi malaikat mencatat, ya, kepada orang laki-laki dan perempuan yang selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ya kan, kata Allah, maka ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku. Kan zikir itu kan luas. Ya, zikir itu ada 3. Zikir itu bil qalbi, zikir bil lisan, zikir bil jawarih. Tuh. Banyak orang
mengira zikir itu hanya ucapan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha akbar. Ini enggak. Ternyata ada tiga. Ini pentingnya kita belajar. Jadi ketika kita berzikir itu enggak selalu cuma ucapan. Zikir fil qalbi itu zikir dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya kita di sini adalah kita betul-betul merasakan kehadiran Allah, merenungi kebesarannya, keindahan ciptaannya, dan kekuasaannya. Karena zikir ini zikir yang paling tinggi yang membuat kita cinta, ya, takut dan berharap kepada Allah. Itu subhanallah, ya. Zikir fil qalbi itu jadi kita merasa ya Allah, itu kan semua ini Allah yang atur hidup kita. Nah, ya kan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ya subhanallah. Ini terkait dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub tuh. Kata Allah, ingatlah, ya, berzikir itu membuat hati menjadi tentram. Tuh. Jadi subhanallah kita sholat, kan sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Bagaimana ilmu kita yang kita pelajari itu benar. Bagaimana coba? Apa buktinya? Ya buktinya kita teori sudah belajar. Praktek ketika sholat sudah. Yang ketiga apa? Harus kita rasakan, kita jiwai posisi positif dari ibadah-ibadah kita itu apa. Nah, apakah berpengaruh dengan sikap-sikap kita selama ini? Nah, ya kan? Itu kalau sikap-sikap kita ini nggak sesuai dengan tuntunan agama, ya berarti ilmu kita belum benar, sholat kita belum baik, ya kan? Tapi insya Allah kalau sikap-sikap kita ini baik, sesuai dengan tuntunan agama, insya Allah dalam sholatnya juga insya Allah mengerti. Nah, ya, itu pentingnya. Jangan sampai tiga-tiga ini nggak dipakai. Kalau teori udah pasti, karena kita harus belajar dulu. Ya, praktek alhamdulillah sudah. Nah, tinggal keseharian kita, sikap kita selama ini. Harus sesuai dengan ibadah-ibadah kita yang selama ini kita jalani. Ya, itu kan kata zikir bil qalbi. Yang kedua apa? Zikir bil lisan. Ya, selama ini kita berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mengapa mengucapkan asma Allah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah subhanallah hamdi subhanallah azim. Tuh. Tuh. Ada kalimat kata Rasulullah yang diriwayat hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, apa yang pernah kita dengar pasti, kalimatani khafifatani ala lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Jadi ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini sungguh sangat ringan diucapkan, tidak terbebani, ya, ringan diucapkan di lisan, tidak terbebani dan juga tidak perlu tenaga. Karena apa? Kalimat ini sangat pendek dan sangat sederhana. Apa itu tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Subhanallah. Ini betul-betul kalimat yang sederhana, ya, nggak perlu bayar. Tapi subhanallah, sakilatan fil mizan. Dua kalimat ini kalau kita ucapkan itu ternyata membuat amal-amal kita itu berat nanti di akhirat. Amal-amal kebaikan kita. Coba, banyak orang mengira kita ucapan-ucapan kalimat Allah, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah itu nggak ada sedikit paling, tapi justru ini sakilatani fil mizan. Jadi betul-betul sangat berat nih timbangan nanti di akhirat. Coba kalau kita coba dulu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu kalau tiap hari dari apa setiap pagi dan petang kalau kita mengucapkan kalimat itu, insya Allah saya yakin di akhirat nanti kita kaget, ya Allah, bisa berat banget ini amal kebaikanku. Ini apa? Padahal dosaku masih ada, masih banyak. Tapi kok bisa ditutupi? Apa? Gara-gara kita selalu mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Nih. Nah, apalagi wa habibatani ilar rahman, dan Allah sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Apa sih artinya subhanallah wa bihamdi? Maha suci Allah yang kita selalu memujinya,
Subhanaladzim, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, kita selalu ingat Allah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat ini, kita selalu ingat Allah. Nah, dan Allah pasti, kalau ketika hambanya ingat kepada Allah, Allah pasti ingat. Nah, itu ya. Allah pasti ingat, nggak mungkin melupakan. Ingat di dunia dan pasti ingat di akhirat. Ini terkait zikir. Nah, itu penting sekali tuh terkait zikir. Tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Nah, yang ketiga apa? Kan banyak orang berzikir kan cuma ucapan, tapi ada tiga. Yang pertama tadi apa? Yang kalbu dengan hati, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga apa? Bil jawarih. Apa itu bil jawarih? Dengan anggota tubuh. Nah, ini penting. Selama ini kan kita berzikir menggunakan lisan, mulut. Tapi ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga berzikir. Bukan hanya mulut dan tangan selama ini mungkin kita gunakan untuk berzikir, ya kan? Subhanallah walhamdulillah. Tidak, tapi seluruh anggota tubuh kita itu juga harus berzikir. Contohnya apa? Mata. Mata yang kita miliki ya digunakan untuk berzikir dengan apa? Dengan melihat yang baik-baik, ya kan? Meskipun dia mata ini tidak mengucapkan subhanallah, tapi dengan digunakan matanya untuk apa? Kalau digunakan untuk yang baik itu dalam bentuk berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu berzikir matanya. Telinga. Ya, ketika Allah berikan kita telinga. Ya, subhanallah. Lalu telinga ini digunakan untuk berzikir dengan cara apa? Mendengarkan yang baik-baik. Ya kan? Bukan yang gosip-gosip, yang ini mendengarkan yang baik-baik. Nah, itu zikir. Apalagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Nah, telinga kita jadinya berzikir. Ya kan? Tangan. Tangan kita juga berzikir. Bukan hanya untuk menghitung jumlah-jumlah apa zikir kita, tapi bagaimana tangan kita ini berzikir dengan cara apa? Membantu orang lain, ya. Tangan kita ke depan bermanfaat, ya, memberikan sesuatu, bersedekah, menolong, mengambil sesuatu di jalan yang membuat bahaya di jalan. Itu tangan kita berzikir. Apalagi kaki, ya kan? Kaki itu yang paling banyak nanti karena kita banyak keluar, banyak jalan. Nah, ketika kaki ini digunakan untuk yang baik-baik, ya, ke masjid, untuk dalam silaturahim, majelis ilmu, kaki kita dihitung dalam bentuk berzikir. Nah, subhanallah. Ya, coba. Kalau anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu digunakan untuk yang baik-baik, itu termasuk berzikir. Subhanallah, ya. Ini hebatnya. Apa kata Allah? Fazkuruni, kalau kalian ingat padaku, azkurukum, tuh langsung Allah jawab. Ku akan ingat kalian, gak bakal lupa. Tuh subhanallah. Nah, ini ayat-ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 152 ini pendek, tapi betul betul maknanya sangat dalam. Ya, jadi ketika kita ingat sama Allah, Allah juga pasti ingat kita. Dengan cara apa coba? Allah ingat dengan kita. Ketika kita berzikir, ketika kita ingat Allah. Yang pertama, Allah akan memberikan petunjuk, hidayah kepada hambanya, membimbing di dunia dalam urusan-urusannya. Oh, subhanallah. Allah pasti bimbing. Meskipun kita mendapatkan ujian, tapi Allah sudah arahkan. Ya, Allah akan berikan jalan. Tuh. Jadi orang kalau mendapatkan ujian itu udah tahu ada Allah. Nah, ya kan sudah ada Allah, tenang aja. Kita jalanin aja. Ya, tapi harus dijalani dengan baik, dengan tuntunan agama. Tuh. Yang kedua apa? Allah pasti akan membantu, melindungi, ya kan? Pasti akan Allah akan lindungi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh, ya. Yang ketiga, Allah pasti akan apa? Memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah. Ya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, selalu ingat kepadaku, kata Allah. Selalu ingat kepada Allah, ya, selalu berzikir, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Aku akan bukakan pintu, ya, keberkahan. Tuh kata Allah. Ya, dari langit dan bumi. Subhanallah, ya.
Seandainya nih penduduk kita ini selalu berzikir, ingat Allah, ya, muhasabah, insya Allah Allah akan berikan rahmat dan keberkahan. Tuh, jadi Allah akan bimbing semuanya. Kalau bagi Allah akan kabulkan doa-doanya. Ini terkait zikir. Kalau kita bahas ini tentang zikir panjang, ya, apalagi washkuruli wala takfurun, tuh kata Allah. Itu bukan hanya cukup kita ingat sama Allah, habis itu Allah ingat dengan kita dengan cara memberikan petunjuk, memberikan perlindungan, pertolongan, memberikan apalagi rahmat, keberkahan. Apa cukup gitu? Tidak. Tapi kita dituntut untuk apa? Bersyukur. Nah, washkuruli. Kalian itu bersyukur kepadaku, kata Allah. Ya, nah, jadi kita nggak hanya diam, udah selesai, Allah udah ngasih, udah tenang, udah tenang. Enggak, tapi dengan cara apa? Kita tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya, syukur juga dibagi tiga. Syukur bil lisan. Dengan cara apa? Alhamdulillah wa syukurillah. Banyak orang mengatakan, udah kalau syukur cukup, alhamdulillah syukur. Tidak, masih ada lagi. Ya, tapi Rasulullah berpesan, ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat sehat, nikmat apa saja itu dalam bentuk yang baik-baik, kita harus mengucapkan apa? Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tuh. Ya Allah, bantulah aku ya Allah agar aku ini selalu ingat kepadamu, tuh. Ya, ya, selama ini kita tuh kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak, ya kan? Tapi kita berdoa pada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah selalu ingat kepadamu ya Allah. Jadi kita tuh enggak melenceng, selalu ingat sama Allah. Ya, wa syukrika, dan aku ini ingatkan agar aku ini selalu bersyukur padamu ya Allah ketika aku mendapatkan apa? Ketenangan, kesehatan, kesenangan, kebahagiaan. Tuh. Kita wajib bersyukur. Terus apa? Bihusni ibadatik, ya Allah, agar kita ini bisa beribadah denganmu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Tuh, doanya tuh bagus. Ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, itu. Yang kedua apa? Yaitu syukur dengan hati. Ya Allah, alhamdulillah ini betul-betul datang dari Allah. Nikmat dari Allah. Ya, tidak ada campur tangan orang lain. Semuanya dari Allah. Ya, nih kita jadi merasa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh ya dari Allah semua. Tuh, waktu Nabi Musa sakit gigi, apa yang dilakukan Nabi Musa? Berdoa kepada Allah, ya, minta agar disembuhkan giginya. Apa kata Allah? Ambil rumput dan letakkan rumput itu di atas gigimu. Nah, ketika itu Nabi Musa langsung meletakkan rumput di giginya. Sembuh. Tidak lama kemudian Nabi Musa merasakan sakit gigi lagi. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Mengambil rumput itu dan dimeletakkan di giginya. Nggak taunya giginya itu bukannya sembuh, malah tambah sakit. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk dengan meletakkan rumput di giginya. Yang pertama sembuh, yang kedua bukan tambah sembuh, tambah sakit. Apa sebabnya? Nah, kita belajar dari situ. Itu Nabi loh, ya kan? Apa sebabnya? Nah, mengadu Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan aku petunjuk, ya, cara menyembuhkan gigi dengan meletakkan rumput yang pertama. Yang kedua sama, tapi kenapa nggak sembuh? Apa kata Allah? Hai Nabi Musa, pertama kamu minta itu kamu minta sama aku. Nah kan, ya kamu mohon pada aku, itu sembuh. Tapi yang kedua, kamu minta sama rumput, tidak meminta sama aku. Ya kan? Nah, ini kita belajar dari orang-orang yang banyak sembuh tapi nggak sembuh lagi. Ya kan? Lupa sama Allah. Banyak orang berpikir hidup itu nggak ada campur, maksudnya nggak sepenuhnya dari Allah, dari orang lain, ya kan? Kita mikir dokter, alhamdulillah di dokternya enak, bagus, ini bagus banget. Ya karena apa? Karena sugesti. Tapi ingat itu semua dari Allah, ya. Makanya kalau kita mau apa-apa, jangan lupa berzikir. Ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Karena apa? Dokter, obat itu cuma hanya perantara mengobati, ya kan? Banyak dokter mengatakan kamu minum obat ini pasti sembuh, tapi nggak sembuh, ya kan? Ya karena mungkin dia nggak berdoa kepada Allah. Ada juga dokter ngasih tahu jangan lupa berdoa ya. Saya cuma hanya mengobati, saya hanya cuma ini berdoa, semua kesembuhan Allah yang mengatur. Subhanallah. Benar.
Sembuh dan sakit itu semua ada hikmahnya, ada ujiannya. Bukan berarti cuma sakit saja ada ujiannya, sembuh juga ada ujiannya. Ujiannya apa? Apa ke depannya ketika Allah memberikan kesembuhan, ya kan? Apakah dia bersyukur padaku? Kata Allah. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang apa ya, filosofi tentang kehidupan kita. Ya, kalau menurut tasawuf lah. Penting banget kita harus mendalami hidup-hidup kita ini selama ini kenapa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, banyak istighfar, ya, banyak ingat Allah. Nah, itu jadi kita harus betul-betul bersyukur. Pertama tadi syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Nah, yang ketiga apa? Syukur dengan amal soleh. Ya, bukan berarti kita bersyukur dapat nikmat, dapat alhamdulillah cukup. Enggak, tapi dengan beramal soleh. Ketika kita mendapatkan rezeki, ya, proyek kita apa lancar, alhamdulillah, bisnis kita, bersyukurnya. Apakah kita belanja ini? Enggak. Harta-harta kita itu hanya titipan. Kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, tuh. Pada zaman Nabi Musa juga sama. Kan ada sepasang suami istri kan. Waktu itu kan pingin kaya gitu kan. Karena dia rajin ibadah. Terus minta doain sama Nabi Musa yang bisa berdoa kepada Allah. Akhirnya diberikan 1 tahun kan rezekinya kan. Tapi apa yang dilakukan sepasang suami istri itu? Subhanallah. Dia tahu cuma setahun. Bukan berarti setahun itu dia ngumpulin harta ditabung-tabung udah karena setahun lagi udah nggak ada. Enggak, enggak seperti mohon maaf orang-orang yang punya jabatan, ya jabatannya 5 tahun nih misalnya kan, wah cuma 5 tahun ya, habis itu saya nggak dapat lagi nih gini, udah dapat ini langsung kumpulin uang tabung ini, beli tanah, beli itu, beli ini, beli itu, kan banyak tuh, ya kan, lupa dia, ya. Nah itu yang bahaya niatnya. Coba seandainya kalau disedekahkan seperti sepasang suami istri ini, ketika dia mendapatkan apa rezeki dari Allah cuma setahun, bukan menabung tapi dibagi-bagikan. Apa kata istrinya? Ini mumpung setahun, ayo kita manfaatkan harta-harta ini, kita bagikan pada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Nanti tahun depan belum tentu kita bisa begini tuh, subhanallah. Itu yang kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah, ya kan? Nih, ayo kita bantu nih, kita cari nih. Nah, subhanallah ini banyak nih yang masih butuh-butuh makan. Ayo kita bantu mampu kita dapat rezeki. Coba. Selama 1 tahun begitu terus, ya kan? Kalau orang berpikir kan berkurang, ya. Tapi dia karena masih ada Allah masih janji cuma setahun. Tapi ternyata ketika Nabi Musa melihat 1 tahun udah lewat, ternyata rezekinya masih mengalir. Kaget kan Nabi Musa kan? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya? Oh, sepasang suami istri ini kok masih ada rezekinya kan? Engkau sudah berjanji memberikan rezekinya kepada mereka cuma 1 tahun. Kata Allah, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan dengan cara berbagi, ya aku akan tambahkan tuh. Langsung Allah tambahi, Allah panjangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Tuh subhanallah. Ini kita belajar seperti ini. Makanya kalau ada orang yang dipilih-pilih itu langsung turun ke rakyat, turun ke masyarakat. Butuh apa kamu? Ayo bantu ini apa-apa. Hidupnya ya. Nah, kita penting belajar begitu, bukannya belanja, nabung ini karena takut nanti ke depannya nggak kepilih lagi, tenang, akhirnya masih banyak tabungan, bukan begitu. Ya, justru kita harus saling berbagi. Ya, dan juga bukan ujungnya apa? Niatnya pingin nanti dipilih lagi, bukan. Tapi ini karena Allah yang memberikan apa? Segalanya. Ini hanya titipan, subhanallah. Coba seandainya kalau ada pejabat seperti itu, ya dia turun tangan bagi-bagi selama 5 tahun dia begitu, subhanallah. Ya, itu harta nggak bakal berkurang. Allah pasti akan tambah, ya. Allah akan tambah dengan cara apa? Ya begitu, karena dia pasti akan saling berbagi. Coba kalau begitu, rakyat-rakyat juga tidak ada yang sengsara, nggak menderita. Ya kan? Betul? Nah, kita butuh pejabat-pejabat seperti itu. Banyak-banyak turun. Ya, apa dibutuhkan. Malam-malam, siapa nih, kedengeran ke Umar bin Khattab, ada yang mengadu, yang menangis. Ada apa? Itu, subhanallah. Ya, bukan ketika ada kejadian-kejadian baru turun. Ya kan? Nih, kita baru belajar nih. Ya, ini baru baru bab ini nih.
Zakir ya, itu penting. Wala takfurun tuh kata Allah kan. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfuruni. Jangan kalian ingkar ya kufur nikmat tuh ya. Jangan sampai kufur. Kufur nikmat itu ketika kita mendapatkan rezeki ya dalam bentuk harta apapun jangan sampai kufur menutupi. Nah, itu maksudnya kufur itu menutupi cover ya, menutupi. Jadi dia nggak terbuka syukur, nggak terbuka itu nggak dibagi. Menutupi itu apa? Dengan cara dia itu ya begitu. Ya, mohon maaf ya, menabung, ditutup buat nanti takut dengan selanjutnya ya. Itu kufur nikmat. Sama kesehatan kita juga nikmat. Ketika Allah berikan kita kesehatan, apa yang kita gunakan? Kita manfaatkan kesehatan ini untuk apa? Untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Umur juga sama. Ketika Allah memberikan kita umur yang panjang, kita manfaatkan sisa umur kita untuk dengan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat sama Allah, berzikir, banyak belajar ilmu. Ya, jangan berpikir, sebentar lagi saya mau mati, ngapain? Enggak. Ya, bisa jadi kita umur apa 100 tahun bisa kalau Allah menghendaki ya kan? Tuh semua Allah yang atur. Nah, ya alhamdulillah ya mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Ya insya Allah ya kita mudah-mudahan juga selalu ingat kepada Allah. Sehingga Allah tetap ingat kita. Sehingga Allah akan berikan ganjaran seperti petunjuk, hidayah, perlindungan, ya pertolongan, rahmat, keberkahan, dan selainnya dan sebagainya. Nah, itu ya. Selanjutnya, wa an ummi Salmah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaiqadha lailah. Nah, ini. Waktu Nabi Muhammad itu bangun malam, faqala subhanallah, madza unzila laita minal fitnah? Ujian apa yang diturunkan malam ini tuh? Ya Rasulullah, waktu bangun malam ngelihat mesti tidur gitu kan. Gitu kan. Madza unzila minal khazain? Karunia apa yang diturunkan malam ini? Ada Nabi ya sallallahu apa mayu qad sawahib hujurat di sini ya mayu qad sawahib hujurat itu maksudnya apa? Sumber hujurat itu siapa yang bangunin malam-malam seperti ini di kamar-kamar siapa coba? Ya kan? Zaman dulu belum ada alat-alat bantu membangunkan, ya kan? Kalau sekarang kan waktu jam mereka belum ada apa? Ronda malam, pakai kentungan, tung 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 gitu kan? Kita masih bisa bangun. Ya, apalagi zaman sekarang banyak ya sekarang jam waker tuh udah nggak laku ya kan ya kasihan banget itu yang jual jam-jam itu ya apa sekarang pakai handphone itu manfaatnya banyak sekali itu ya tapi mudaratnya juga banyak juga kalau digunakan yang nggak baik-baik. Nah, itu hati-hati tapi jangan sampai alarm itu bunyi buat lihat status lihat medsos lihat ini bukan tapi untuk membangunkan. Tuh, kita bersyukur nih zaman sekarang hidup kita ini kebantu semua untuk beribadah ya kan? Zaman Rasulullah untuk melihat waktu aja pakai matahari, bulan yang melihat di langit bisa bangun. Coba ya, kalau kita berpikir bagaimana sih cara kita bangun malam tanpa ada bantuan? Susah karena setan telah apa? Sedang menggoda kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, kita niat pingin bangun, insya Allah ya seperti Rasulullah bangun malam. Karena apa? Kok bisa bangun malam terus Rasulullah? Karena sudah terbiasa bangun malam. Kalau orang terbiasa bangun malam, insya Allah pasti bangun malam, ya kan? Tapi kalau terbiasa bangunnya kesiangan, pasti kebiasaannya bangun ke siangan. Itulah habit. Kalau habit kita baik-baik, insya Allah kita juga pasti baik. Tapi kalau habit kita buruk, astagfirullah, na'udzubillah. Bahayanya ya. Ini pentingnya kita belajar. Wa ya rubba kasyatin fid dunya wa ariyatin yaumal qiyamah kata Rasulullah. Ini aduh, ini hidup kita di dunia ini tertutup. Nanti di akhirat bakal dibuka semua. Ya, tuh. Ini pentingnya. Makanya bagaimana di akhirat nanti kebuka semua itu gimana caranya? Kita lakukan amal-amal yang baik di dunia. Ini pentingnya ya. Wa an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah. Rasulullah SAW itu mendatangi Fatimah, faqala ala tusallian kata Rasulullah. Hai Fatimah dan Ali, apakah kalian tidak sholat? Kata Rasulullah. Qala faqalat ya Rasulullah anfusana biyadillah kata Fatimah. Ya Rasulullah, jiwa kami ini di tangan Allah. Tuh, kata Fatimah. Fa in syaa ayyaba'atsana ba'atna. Tuh.
Kata Fatimah begitu kata dia. Kalau Allah menghendaki kita bangun. Fansarafa. Keluarlah Rasulullah. Hina qulta dzalika summa sami'tu wa huwa mu'awil yadribu fakhidahu wa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Ternyata manusia itu banyak selalu membantah, ya kan? Tuh, Fatimah. Tapi apa maksudnya apa di sini? Wajar kalau kita mengatakan seperti itu karena nggak ada yang bangunin. Kalau Allah membangunkan kita bangun. Tapi nggak begitu caranya. Kita harus ada apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya kalau kita tidur nih, ya kalau Allah bangunin aku ya bangunin aja. Kalau enggak ya enggak begitu. Harus dengan apa? Usaha kita. Dengan cara apa? Ya Allah, doa dulu. Astagfirullahaladzim, aku tolong bangunkan aku ya Allah, gitu kan. Nah, terkait dengan sholat. Kalau ada orang tua sudah lanjut usia demensia, kadang lupa sholat itu hukumnya. Nah, bagus ya. Ini sudah masuk 10 menit ya. Mm-mm. Nah, 8 menit. Ya, ya. Nanti kita bahas lagi tentang ayat rukas sholah. Nah, oke. Terkait dengan pertanyaan. Bagus sekali pertanyaan ini. Kalau ada orang tua sudah lanjut usia demensia kadang lupa sholat itu hukumnya bagaimana? Kan ada, ya kan? Rufi al-qalam. Nah, diangkat penanya, maksudnya nggak dicatat. Ya, bagi apa? Yang masih kecil, belum balik, itu nggak berdosa. Ya kan? Terus apa lagi? Anin naima, nah, ya kan? Yang tidur, ya, yang tidur itu masih boleh, gitu kan? Masih boleh nggak harus apa? Kalau dalam keadaan tidur itu kan, misalnya dia nggak dihitung untuk beribadah ketika kecuali kalau udah bangun hatta istiqodah. Yang ketiga, ya dari orang gila. Orang gila juga bebas gitu kan. Nah, kalau ayah bunda misalnya kalau pingin nggak mau beribadah ya gila dulu. Tuh. Tapi kan mungkin. Nah, kalau ada orang tua sudah lanjut usia, kadang lupa sholat. Nah, kalau ini kan lupa. Lupa itu berarti sudah mohon maaf pikun, ya kan? Itu hukumnya gimana? Kalau di mana-mana jangan yang pikun. Ketika kita sadar aja, lupa aja itu boleh. Kalau wajib dia lupa, tapi dia ingat harus dibayar, diganti. Ya, itu ya kalau terkait dengan apa sholat wajib. Bukan berarti dia misalnya sholat duhur. Ya dia lupa nih. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya belum sholat duhur dah. Itu harus dikodok. Ya, bukan berarti nggak dikodok. Tapi jangan sering-sering lupa gitu kan. Kecuali kalau memang punya apa sudah lanjut usia. Memang banyak kalau udah lanjut usia itu udah lupa. Nah, itu pentingnya. Mumpung kita belum lupa. Nah, mumpung kita masih sehat, manfaatkan kesehatan kita ini. Manfaatkan umur-umur kita yang masih sehat dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ya, ketika kita lupa nanti, ketika kita mendapatkan penyakit, Allah tetap hitung. Ini orang ini terbiasa hidup baik, ini. Tapi dia lupa tetap jalan, subhanallah. Kecuali memang dia ini selama hidupnya, mohon maaf, ibadahnya kurang, ini, terus lupa. Ya coba, sayang kan? Karena suatu saat kita juga pasti akan sakit, ya kan? Kalau sudah sakit, ibadah kita juga pasti berkurang. Ya, misalnya sholatnya udah nggak bisa berdiri, puasanya juga udah nggak kuat, ya kan? Dengan ini kadang-kadang lupa sholatnya apa, ya. Tapi dengan sebelum-sebelumnya udah bagus ibadahnya, betul? Ya, tuh pentingnya kita masih sehat. Ayo kita manfaatkan. Pokoknya hidup kita bagaimana penuh dengan beribadah kepada Allah. Zikir, ya. Ingat zikir tadi itu bagus ya, bukan hanya lisan, tapi tiga-tiganya hati dan beramal soleh. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua begitu dia lupa sholat ya nggak apa-apa. Orang lupa kan Allah tahu hati kita kan mana yang lupa bohongan, mana lupa yang beneran, ya kan? Kan ada yang lupa bohongan, ya kan? Aduh lupa, padahal dia. Nah, astagfirullahaladzim. Ayo sholat. Ah, emang belum sholat belum? Nah, lupa tadi ya. Ya karena kebiasaan juga. Nah, ya tuh emang waktu lupa itu udah ada waktunya, ya sudah ada saatnya nanti. Nah, ketika sudah berumur, pikun. Tapi orang kalau selalu belajar, insya Allah, ya
waktu lupanya itu insya Allah bakal lama gitu. Bisa jadi sampai mati pun dia nggak bakal lupa karena selalu belajar. Coba ulama-ulama dulu tuh, subhanallah. Sampai tua, sampai meninggal tuh nggak bakal lupa karena memang banyak belajar, banyak berpikir ini itu. Jadi otaknya jalan kan. Ya, makanya pentingnya kita bagaimana nggak lupa. Kita harus banyak-banyak berzikir pada Allah, ingat sama Allah. Ya, jadi kita tuh mau melakukan sesuatu itu kita mikir, ini baik nggak ya? Ini nggak baik ya, astagfirullahaladzim. Ini gimana ya? Nah, itu penting. Harus dengan sabar hidup kita ini. Ya, nggak lama lagi pun kita kan ya belum ini kita nggak tahu nih sampai kapan gitu kan. Banyak orang-orang yang masih muda-muda juga dipanggil. Ya, belum tentu yang tua-tua juga dipanggil. Jangan merasa putus asa. Ya, jangan merasa apa ya udahlah aku mau dipanggil ini mau diapain lagi. Enggak. Justru jadikan jiwa kita ini masih jiwa yang baru, masih sehat, masih muda gitu kan. Semangat gitu kan tetap mau belajar. Ya, karena meninggal itu, kematian itu Allah yang ngatur, ya kan? Allah yang menentukan, kita nggak tahu. Ya kan? Banyak orang-orang umur yang hampir 100 tahun itu masih hidup. Dia mengira umur 60, 65 masih sudah meninggal. Masih hidup. Tapi sayang, dengan umur itu dia santai, santai, nggak ngerti. Ya, enggak. Justru semakin berumur kita harus semakin harus semangat karena sudah mendekati kan, istilahnya sudah mendekati dipanggil oleh Allah, harus siap-siap gitu. Tapi justru harus lebih semangat lagi. Tapi ingat bagaimana caranya, jangan sendiri aja itu yang susah. Banyak mohon maaf orang-orang tua yang sudah berumur, yang udah pisah sama anak-anaknya yang udah berkeluarga, udah mikir sendiri. Udahlah, anak-anak udah nikah, udah pada punya keluarga, udah biar enggak. Tapi tetap silaturahimnya, ngobrolnya tetap, kasih masukannya gimana, harus banyak ini. Iya, harus banyak nasihat juga. Enak hati-hati nah ya nanti kamu juga sama kayak ya kita berputar, hidup kita ini berputar. Ya seandainya dari sejak Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang mati-mati, coba di dunia ini bumi ini cukup nggak? Ya kan, bayangin aja yang udah meninggal aja, tanahnya aja udah banyak yang di apa dipatokin. Ya kan, apalagi ini ya kita ini, makanya sistemnya gantian hidup. Ketika kita meninggal nih ya kan, suatu saat juga anak-anak kita seperti apa, nggak lama lagi nanti rumah-rumah kita juga punya orang lain tuh, bakal dijual-jualin semua, ya kan, barang-barang kita juga pasti punya orang lain semua. Walaupun punya orang lain, hisapnya tetap ke kita nanti, ya kan. Nah, sebelum kita meninggal, gimana caranya? Kasih orang-orang lain yang membutuhkan. Itu nanti menjadi pahala jariah, ya kan? Digunakan sama orang lain. Pahala kita mengalir, ya Allah, Alhamdulillah. Beli Quran, beli kitab, beli baju, beli mukena, beli sajadah, itu kan mengalir, ya kan? Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, barang-barang kita masih ada, jadi rebutan, itu juga masih nyicil lagi. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya, nauzubillah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semua ya, mudah-mudahan ya Allah meridhoi. Ya, satu-satunya bagaimana Allah itu ridho dengan apa cara? Berzikir dan bersyukur. Itu dua poin. Ya, ingat Allah dan mensyukuri atas nikmat Allah. Gitu ya. Hayya bina natatim bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan Alhamdulillah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakallah katsiran, Ustaz. Ustaz.